Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Artanti, stambuk A41111879. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fitriana SPD MPD. Baik, definisi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan sistem pendidikan masyarakat modern yang mana berguna memperbaiki kualitas pendidikan di suatu negara atau masyarakat. Lanjut, beberapa pencetus mengenai sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Yang pertama, Auguste Comte, seorang filsuf yang lahir di Prancis pada tahun 1798. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi karena buah pemikirannya yang positivisme berhasil menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu sosial modern, khususnya sosiologi. Di sini Comte mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis dikarenakan sosiologi merupakan alat untuk meramalkan kondisi masyarakat di masa depan melalui observasi fakta-fakta empiris, memiliki kemampuan mengungkap hukum sosial yang mengatur jalannya masyarakat. Yang kedua ada Max Weber. Max Weber menyumbangkan teori sosiologi yaitu mengenai stratifikasi. Menurut Weber, stratifikasi adalah kekuatan sosial yang berpengaruh besar seperti halnya dalam sekolah. Pendidikan menurutnya ialah variabel kelas atau status. Jadi, pendidikan yang dimaksud oleh Max Weber yaitu pendidikan yang akan mengantar seseorang untuk mendapatkan status yang tinggi. Namun tekanan di sini ialah bukan pada pendidikannya, melainkan pada status atau golongan sosial yang memisahkannya. Lanjut, di sini ada Karl Marx mengemukakan konsep dialektika materialistik yang mengacu pada berbagai struktur sosial yang di dalamnya tercermin konflik sosial dan juga menggambarkan upaya-upaya pembebasan atas eksploitasi para majikan kepada kaum buruh dalam semua proses produksi. Di sini Marx menyumbangkan teori sosiologi pendidikan yaitu konflik dan kesadaran kelas. Lanjut, penjelasan mengenai sosiologi tentang Karl Marx, konflik atau pertentangan kelas serta upaya-upaya pembebasan nilai yang menjadi titik sentral ajaran Karl Marx. Kelas sosial menurut Marx harusnya tidak ada lagi dan tidak ada lagi hak kepemilikan pribadi, dan karena objek masyarakat inilah yang menjadi obsesi Marx. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya perlu diadakan analisis terhadap sistem ekonomi kapitalis. Menurut Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada tahun 1858. Dia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Menurut Emile, sosiologi adalah fakta-fakta sosial yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu. Contohnya ada moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, dan kaidah ekonomi. Di sini Durkheim menyumbangkan teori sosiologi yaitu interaksionalisme simbolik. Lanjut, kaitan teori Emile dengan sosiologi pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, sosiologi pendidikan adalah institusi pendidikan formal. Yang kedua, institusi pendidikan formal terpenting dalam masyarakat adalah sekolah, dari jenjang prasekolah sampai pendidikan tinggi yang mana sifatnya umum dan khusus. Dan yang ketiga, pendidikan formal dan non-formal merupakan pokok utama sosiologi pendidikan, serta tidak luput dari perhatian para sosiologi. Yang terakhir yaitu menurut George Herbert Mead mengembangkan teori sosiologi yang dikenal sebagai interaksionisme simbolik, yang mana Herbert mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Dalam teori interaksionisme simbolik ini, ide dasarnya adalah sebuah simbol karena simbol merupakan suatu konsep yang membedakan manusia dari binatang. Di
sini ada konsep-konsep yang mendasari teori George Herbert Mead, yaitu pertama ada impuls, ada persepsi, ada manipulasi, konsumsi, gestur, simbol, mind, dan self. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.